Cerita terhebat dalam Al-Quran, episode ke-6, Sejarah Sa'i dan Sumur Zam-Zam. Kisah ini disampaikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai dengan 42 dan surat Al-Baqarah ayat 158. Setelah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan putranya yang masih bayi, Nabi Ibrahim alaihissalam pun bergegas kembali ke Palestina. Ia meninggalkan istri dan anak tercintanya, sedang mereka tidak memiliki persediaan makanan dan minuman, kecuali sedikit. Ketika Nabi Ibrahim mulai menjauh dari keduanya, ia menengadahkan kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Setelah beberapa lama menempuh perjalanan, sampailah Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina. Hajar yang saat itu sedang menyusui putranya berada di Mekah sendirian. Tidak ada seorang pun yang menemaninya. Setiap saat ia hanya dapat menikmati sedikit kurma dan meneguk air yang masih tersisa dari perbekalan mereka. Lama-kelamaan, air dan kurma itu pun habis. Bahkan, air susunya pun menjadi kering tidak keluar. Ia dan putranya yang saat itu masih bayi pun mulai kehausan. Bahkan mereka mengalami dehidrasi. Melihat bayinya menangis, Hajar berusaha mencari sumber air di sekitar tempat tersebut. Ia meninggalkan putranya sembari menahan rasa haus yang teramat sangat. Hajar berlari-lari kecil dari Bukit Marwah hingga sampai di Bukit Safa. Kemudian ia turun dari bukit tersebut sambil melihat ke kanan dan ke kiri di lembah-lembah yang berada di sekitarnya. Ia berharap menemukan sumber air atau ada sekelompok orang yang lewat yang bisa dimintai bantuan makanan atau minuman untuk bertahan hidup. Usahanya kerasnya tersebut tidak jua mendatangkan hasil. Ia mulai kelelahan dan berputus asa. Ia pun turun dari Bukit Safa, kemudian kembali berjalan ke Bukit Marwah. Ia melihat-lihat ke arah yang jauh. Di balik bukit barangkali ada sesuatu yang ia temukan yang dapat menyelamatkannya dan putranya dari kematian. Namun, usaha tersebut lagi-lagi tidak membuahkan hasil. Ia kembali turun dari Bukit Marwah dan naik kembali ke Bukit Safa, berharap mendapatkan pertolongan. Demikian terus ia lakukan sampai 7 kali banyaknya. Turun dan naik di kedua bukit tersebut. Akhirnya, usahanya tersebut dijadikan oleh Allah sebagai salah satu rukun dan syiar dalam pelaksanaan ibadah haji oleh seluruh umat Islam di penjuru dunia untuk mengenang kejadian tersebut. Hajar merasakan kelelahan yang luar biasa. Ia mulai merasakan kesulitan dan kepayahan yang berat. Ia pun kembali ke tempat putranya tanpa membawa setetes air pun. Namun Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya, sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim ketika meninggalkan mereka dengan perintahnya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan sumber mata air yang segar. Memancarlah mata air Zam-Zam di dekat kaki Ismail. Air yang keluar dari mata air tersebut sangat jernih dan menyegarkan. Hajar mulai tenang.
Ia menggali mata air itu hingga semakin dalam dan terkumpul banyak. Kemudian ia menciduk air tersebut dengan kedua tangannya untuk diminum dan diberikannya kepada putranya. Lalu ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya, serta atas zam-zam yang dipancarkan untuk mereka. Beberapa hari kemudian, lewatlah satu rombongan dari kabilah Jurhum, salah satu suku Arab yang tinggal di Yaman yang sedang mengembara. Mereka melihat beberapa ekor burung yang terbang di atas tempat tinggal Hajar dan putranya. Mereka berpikir mungkin tempat tersebut memiliki sumber air. Mereka mengikuti burung tersebut dan akhirnya mendapati sumur Zam-Zam. Mereka terheran-heran dengan tempat tersebut. Mereka tidak menyangka di tempat yang sangat gersang dan tandus itu terdapat sumber air yang sangat jernih dan segar. Mereka melihat Hajar, ibunda Nabi Ismail yang duduk di sebelah sumur tersebut. Mereka pun menghampirinya. Mereka meminta izin kepada Hajar untuk singgah di sana. Hajar pun mengizinkan. Mereka tinggal bersamanya, kemudian Ismail belajar bahasa Arab dari mereka. Demikianlah kisah mengenai sumur Zam-Zam. Sebuah sumur yang sampai sekarang tetap mengeluarkan air meski telah diambil jutaan liter oleh seluruh jamaah haji dan umroh yang berdatangan setiap saat dari penjuru dunia. Masya Allah, semua atas kehendak Allah.